Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Apa kabar? Balik lagi bareng dengan saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Kita masih di Random Jumat. Suasananya agak berbeda sedikit karena kita masuk. Iya, di dalam ruangan ya. Kenapa? Karena hujan. Karena hujan, iya. Jadi karena hujan nih, makanya kita juga nggak ngocok-ngocok kotak nih, Van. Iya. Langsung aja topiknya apalah. Hujan. Topiknya cuaca lah ya, cuaca ya. Kita ngobrolin soal cuaca ya. Iya, ini topik random. Dan ini hujannya apa? Cuacanya tuh kayak tadi ini panas, terus tiba-tiba hujan sebentar, cuman 5 menit gitu. Habis itu panas lagi, itu sekarang hujan angin nih. Iya. Ini aduh ampun nih cuacanya. Iya, Bang, cuaca ini apa namanya? Anginnya kenceng banget ya. Anginnya betul. Anginnya kenceng. Tapi gue pernah ada apa ya? Kenal sama tetangga-tetangga gara-gara parkir mobil, Van. Jadi kan kantor gue tuh di Bogor. Ya, sebetulnya bukan Bogor sih, dia tuh Parung Panjang. Kabupaten Bogor. Oh, 100 masuknya Kabupaten Bogor ya? Iya, masuknya Kabupaten Bogor, Parung Panjang, 100 meter dari perbatasan Kabupaten Tangerang sebenarnya. Lebih dekat ke lewat kereta. Nah, gue nggak jauh dari situ, jadi sebenarnya mah deket dari BSD gitu ya. Kalau ada orang mau ke kantor, dia ke Bogor dulu, jauh ya Pak? Iya Pak, kalau mau deket dari Gading Serpong, gue bilang gitu. Karena deket dengan perbatasan. Pertama, hujannya tuh memang beda Kabupaten Bogor sama Kabupaten Tangerang. Betul. Begitu lewat ya, kok di kantor hujan, di rumah enggak, padahal cuma beda 30 menit gitu ya. Kayaknya waktu narik garis perbatasan wilayah itu, Depdagri itu, Kementerian Dalam Negeri itu ngelihatnya bukan ke bawah. Biasanya kan kalau ngeliat ke bawah buat narik garis, ini lihatnya ke atas. Hujan, Bogor. Hujan, berhenti. Nah, ini batasnya. Nah, nggak tahu gimana di kantor gua ruko itu suka anginnya tuh suka mendadak kenceng kan. Jadi saking kencengnya sampai pernah sekali itu ya yang disebut mungkin angin gelembuk gitu ya, angin apa tuh bahorok atau apalah gitu ya. Jadi pokoknya angin itu luar biasa, kayak badai. Gua masih ada videonya tuh. Dan kita waktu itu lagi online meeting. Lagi online meeting, tahu-tahu sinyal mati kan, listrik juga mati, terus tiba-tiba but kayak apa ya? Kayak disemprot gitu loh, kayak disemprot, tapi nggak ada air, yang kebanyakan angin gitu kan, kayak disemprot dari sisi kanan gitu. Ya, kita juga untung kita nggak ada pelang yang ngadep ke depan, jadi itu orang-orang pecah lele dan sebagainya, pasang atap dan atapnya nggak sesuai standar SNI, ya pada terbang. Atapnya pada terbang. Warung sebelah gua persis tuh hancur karena dia dapurnya di luar gitu loh. Dia pasang mejanya terbalik, kompornya terbang dan sebagainya. Nah, tapi pas gua turun ke bawah, orang-orang tetangga-tetangga sebelah kiri kan anginnya dari kanan ya. Tetangga-tetangga sebelah pada nyamperin, pada salaman gitu. Kenapa ya, gue pikir mobil gue kan gede ya. Gue parkir. Dah sebelah mobil gue itu banyak motor-motor parkir, Van. Sebelum mobil gue semua motor jatuh. Karena galang mobil gue sekira-kira 15 motor di sebelah kiri. Selamat antara dia sama warung pecel lele gitu. Sampai semua orang, Pak, terima kasih ya. Terima kasih kenapa? Motornya terhindar dari hempasan angin gitu. Jadi udah pas sih sekarang gue parkir mobil sebelah lu. Jadi dia lihat gitu ya. Pokoknya kenceng banget anginnya, Man. Wah, luar biasa ya. Tapi Bogor tuh emang ini ya. Kalau gue kan dulu sekolah di Bogor ya. Ya gitu. Jadi beneran kayak jam 9 selesai, jam 10 selesai kelas, waktu masih ada kelas gitu kan. Kalau enggak masuk ke ruangan kerjanya mahasiswa ya. Kalau mahasiswa yang udah rada senior dapat ruang kerja. Jadi pas itu kan ngebelakangin jendela tuh nggak tahu apa-apa. Cuman kalau rasanya gerah gitu, AC nyala padahal gerah banget gitu. Jam 11, setengah 12 turun siap-siap kan istirahat sama teman-teman. Salat yuk ke masjid. Lihat ke atas, panas terik. Jalan sambil ngobrol sampai masjid, sholat jam 12, selesai sholat nggak bisa balik ke ruangan, hujan deras-derasnya, hujan angin. Padahal setengah jam yang lalu itu panasnya sampai keringetan basah baju gitu. Terus
Gue tanya kan sama temen yang dosen juga di Bogor, terus Pak ini gimana kita balik ke ruangannya, terus dia bilang tungguin bentar lagi juga berhenti hujannya. Beneran. kita tungguin, beli teh botol belum habis, itu hujan udah berhenti, padahal hujannya derasnya kayak wah itu kalau istilah bahasa Inggris itu raining cats and dogs gitu ya. Yang hujan yang sampai yang turun bukan ini lagi, bukan air lagi gitu, hujan angin kencang, tapi terus beneran nggak sampai 10 menit lah, teh botol belum habis loh, berhenti hujannya. Durasi hujan tuh ya, yang gua perhatiin beda antara Jakarta sama Bandung kan. Kalau Jakarta, setiap kali hujan ada masalah lalu lintas kan? Iya. Karena motor-motor selalu melipir terus berteduh di kolong jembatan gitu ya. Betul. Kolong jembatan tuh semua ngumpul di situ sampai mobil nggak bisa lewat gitu, atau mobil lewatnya pelan-pelan jadi macet tuh nyebelin banget tuh. Tapi di Bandung gua nggak pernah ngelihat hal itu. Begitu hujan, orang Bandung akan buka jas hujan dan pakai. Ya, karena apa? Kalau di Jakarta hujannya sebentar-sebentar kan. Jadi dia nunggu sebentar juga berhenti. Kalau di Bandung kalau lu berteduh pada saat hujan, pulangnya bisa 3 jam lagi. Jadi di Bandung nggak ada masalah seperti itu gitu. Yang gua pernah lihat lah ya. Sebentar ya. Iya, karena hujannya orang Bandung itu begitu lihat hujan udahlah pasang jas hujan. Kalau nggak kalau dia neduh dulu dia bisa nggak pulang-pulang. Iya, kalau di Jakarta soalnya begitu neduh, buka jok itu motor, ambil jas hujan, pakai kering. Jadi semua orang cari kolong jembatan. Ditungguin. Itu sebabnya, sesebel-sebelnya lu sama orang yang berteduh di bawah jembatan di kalau hujan di Jakarta. Itu salah satu sebabnya. Jadi bukan dimaklumi, tapi ya paling nggak lu tau lah kenapa gitu. Iya. Sebelum tetap gitu. Durasi jamnya gitu ya beda. Iya, Jakarta tuh trafiknya emang kayak, kalau gue pernah bilang Jakarta tuh trafiknya kayak Yamin, harus pisah kuahnya. Karena begitu ada kuahnya, begitu ada air gitu, itu waduh, yang macet karena berteduh, belum genangan, banjir gitu. Kemarin gue baru baca tuh bedanya genangan sama banjir. Bedanya apa tuh? Dari semua kriteria yang ada di situ, sebetulnya yang paling besar bedanya genangan sama banjir itu, ini BMKG kalau nggak salah yang bikin, apa 8 gitu gue lupa. Bedanya genangan sama banjir itu 2 yang paling gedenya. Yang pertama adalah durasi. Jadi si air itu tinggi berapa lama. Kalau dia sebentar, itu genangan. Jadi ya, kalau kata orang Bandung tuh cilencang itu genangan. Jadi bisa setengah ban tingginya gitu kan. Tapi lu berteduh sebentar, begitu jalan lagi udah kering jalannya, udah surut. Jadi bedanya durasi. Yang kedua radius. Jadi kalau dia luas gitu, saya gue nggak tahu luasnya, kalau nggak salah 100 meter batasnya. Jadi kalau genangannya itu lebih dari 100 meter ya itu banjir gitu. Tapi kalau kayak di jalan gitu, kayak misalnya di belokan dekat sini nih, di pojokan gitu, ada air naik setengah ban mobil gitu. Nah itu genangan, karena begitu lo lewatin udah kan selesai gitu. Nggak ada belasannya nggak ada. Tapi kalau lebih dari 100 meter, intinya lu lewatin kok nggak habis-habis gitu. Berarti itu banjir. Lu pernah nggak ngalamin banjir? Rumah kebanjiran gua sih nggak pernah, alhamdulillah. Yang pernah ngalamin rumah kebanjiran adalah rumah nyokap gua. Karena dulu di Bandung? Enggak, rumah nyokap gua di Jakarta. Jadi waktu itu gua udah tinggal di Bandung, nyokap gua bokap sama nyokap tugas ke Jakarta di Pluit. Terus gue lagi ke rumah Jakarta, ke rumah yang di Jakarta, hujan deras di Pluit itu. Terus nyokap gue bilang, "Pan bantuin naikin ini gitu, mesin cuci gitu." Sudah mesin cuci dinaikin kayak ada apa ya, palet gitu lah, kayak ada platform gitu, dinaikin ke situ. Gitu. Kenapa? Gue bilang udah naikin aja, hujan soalnya gitu. Gue pikir ada apa gitu. Karena nggak pernah ngalamin kebanjiran, jadi ya udah naikin gitu. Naikin terus begitu nggak lama habis itu hujannya makin deras, air tuh keluar dari saluran air. Nah, itu. Jadi bukan air masuk dari luar gitu. Makanya yang kebanjiran itu
wilayah belakang rumah yang tempat cuci baju gitu. Itu adalah hukum apa Bernoulli. Iya, jadi gue kenapa gitu bilang itu gue tanya itu banjir di belakang gini. Biarin aja sebentar deh itu mah nanti cuman di situ doang, nanti nggak masuk ke rumah, nggak masuk ke dalam maksudnya gitu. Benarnya lumayan lah di atas mata kaki lah. Di dalam rumah? Di dalam rumah itu, tapi nggak masuk ke rumah utamanya gitu, ke rumah induknya. Terus karena nyokap gue juga sepanjang hidupnya tidak pernah kebanjiran, baru pertama kali di rumah itu. Jadi begitu ada kesempatan pindah. Emang tuh, yang trauma itu ya, pertama tuh air memang keluar dari semua lubang yang ada airnya di rumah gitu kan. Semua lubang yang terkoneksi dengan saluran air. Iya, dengan segala macam yang ada di situ gitu. Gue tuh dulu waktu gue di Jakarta, kan gue kalau Senin sampai Jumat kerjanya di Cikarang, jadi tinggalnya di Cikarang. Tapi kalau Sabtu Minggu gue biasanya ke Jakarta kan. Nah itu nginep di rumah saudara gue, saudaranya bokap di Cempaka Putih. Nah itu sering kebanjiran ya. Oh, gue udah tahu nih. Lama-lama gue udah tahu Cempaka Putih itu kan ada tengahnya ada kali tuh. Ya, gue lihat, gue hitung berapa tegel gitu kan. Dulu kan masih muda, jam 10 malam baru pulang. Kalau gue lihat 1,5 tegel nggak jadi gue belok pulang ke Cikarang. Karena gue udah tahu pasti paginya banjir gitu. Nah pernah satu kali waktu belum berpengalaman, gue di kamar lagi tidur kan. Terus tahu-tahu pagi-pagi orang-orang teriak, oh banjir gitu. Ya banjirnya sih nggak lama kan, cuman beberapa jam, tapi persis seperti deskripsi lu, air keluar dari semua lubang di rumah, termasuk pecahan tegel ya. Terus udah gitu, nah di Cempaka Putih itu saking seringnya banjir ya, begitu udah banjir, orang-orang udah standby aja, tunggu surut baru bersihin gitu, ya kan. Jadi sambil standby itu listrik masih nyala, jadi waduh basah nih, banjir nih tante kan, ada tante gua sama orang-orang dan terus dia bilang ya udah tunggu aja gitu, sambil tunggu kita nonton TV dengan mata kaki kecelup air. Terus tiba-tiba kita lagi nonton TV, ada ikan mujair lewat. Itu pengalaman tidak terlupakan. Tante gua bilang ada ikan. Rupanya dari sungai dari depan ke bawah ke belakang, begitu kelar, ya kan. Waduh, itu bersihnya untungnya di Cempaka Putih dulu itu krunya banyak gitu kan, karena itu kayak mes gitu, orang-orang Pekalongan kan. Oh, jadi bersihinnya langsung diorganize cepet gitu. Tapi kalau rumah sendiri mah ya baunya. Dan kalau udah dibersihin besok aja bisa kemungkinan banjir lagi. Dia tuh kalau pas lagi musim tuh pasang surut gitu kan, nyebelin kan. Gitu. Jadi memang solusinya adalah pindah. Bener. Tapi urusan pindah ini gue pernah ngobrol sama teman yang tinggal di belakangnya Tebet apa tuh? Gudang Peluru, arah Kampung Melayu lah. Arah Kampung Melayu. Itu rumah 2 lantai. Semua barang elektronik ada di lantai 2. Lantai 1 itu beneran cuman meja kursi doang gitu. Semua kulkas apa semua tuh semua di lantai 2. Gue tanya kan, karena gue merhatiin sih kan, gue suka merhatiin detail-detail gitu ya. Terus gue tanya, gue perhatiin ya, bener nggak? Gue tanya itu, bener nggak? Ini gue observasi gue. Semua barang elektronik lo di lantai 2. Gue tanya terus dia, iya lu notice itu gitu ya. Gue tanya kenapa? Banjir. Iya di sini banjir. Banjirnya ada garis tuh di dindingnya gitu, sama dia udah digarisin. Jadi kalau ini digarisin terus dia tulis tuh tanggalnya. Dia bilang lu lihat tuh pojokan situ gua garisin. Gue lumayan lah kalau gue berdiri itu mungkin selutut lah gitu. Iya. Terus gue tanya sama dia, lu nggak mau pindah? Iya. Lu nggak mau pindah dari sini? Terus dia bilang gini, setahun itu ada 365 hari. Iya. Banjir itu dalam setahun 5 hari. Yang 360 harinya kan nggak banjir. Terus gue pikir, iya juga ya. Jadi ya dengan gue pindahin elektronik gue ke lantai 2, 360 hari itu bahagia gue. Gitu. 5 hari mah antep gini lah gitu, biarin aja lah itu mah alam sedang berbicara kata dia gitu. Gue bilang, ya bukan alam sedang berbicara, alam tuh memang sedang berbicara dan kata-kata alam adalah minggir. Lu nempatin jalur air.
Iya. Tapi susah juga ya. Manusia itu kan memang makhluk yang paling bagus beradaptasi, Van. Iya kan ya? Iya. Misalnya kalau kita piara ayam sekali kebanjiran pasti kabur ya, nggak bakal mikir dia kan. Tapi kalau manusia tuh kan dia bisa beradaptasi kan, naikin lantai 2 ini ono ini akhirnya dia beradaptasi gitu. Cuman memang nggak sehat lah ya kalau terus-terusan begitu ya. Argumen yang bisa bertahan ya cuman itu aja nggak sehat. Iya betul. Ya ini gue ngerinya sih kalau hujan ini kan kita hujan udah ada berapa minggu kali ya hujan tiap hari di Tangerang Selatan ini kan hujan. Jakarta juga, gue dengar di Bandung juga kayak gitu. Bogor apalagi. Ini sih gue ngerinya ekstrim cuaca ini nanti dilanjutkan biasanya ada ekstrim satunya yang nggak hujan-hujan berhari-hari itu. Nah yang di situ apa? Ya kita mesti siap-siap lah gitu ya. Hujan kayak gini nanti akan muncul ekstrim satunya yang biasa lah itu kan, yang nggak hujan-hujan lama gitu. Itu yang gue khawatir karena gini, cuaca itu bisa diprediksi, hujan kapan turun itu bisa diperakirakan. Iya. Ya. Tapi masalahnya pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran belanja itu tidak bisa diperkirakan. Iya. jadi lu tahu hujan akan jatuh di bulan Februari, tapi apakah kalinya dikeruk, apakah saluran airnya dibetulin, apakah itunya tuh kita sebagai rakyat kadang susah memperkirakan gitu. Iya, betul. Begitu juga nanti kalau panas, jadi kayak nggak hujan-hujan gitu. Kita tahu misalnya dari BMKG dari apa udah memperhitungan misalnya tahun segini, bulan segini sampai segini itu adalah bulan tanpa hujan misalnya di wilayah Jawa Barat atau Tangerang. Tapi kita nggak tahu apakah ada persiapan kayak membuat tampungan air dan ini supaya nanti kalau pas lagi kering ada distribusi air bersih ke wilayah-wilayah yang perlu gitu. Itunya yang gua nggak bisa prediksi gitu, mereka kerjain apa enggak gitu. Iya. Indonesia itu mah kalau mau lihat itu harus keluar negeri, Van, menurut gua ya. Karena kan rata-rata di Indonesia ini frameworknya sama gitu ya. Kalau lu mau jadi pemimpin misalnya bupati atau gubernur, lu punya 2 pilihan. Lu ngerukin solokan atau membersihkan semua saluran, nanti juga banjir gitu kan. Bukan berarti kalau lu capek-capek bersihin terus nggak banjir kan, banjir juga gitu. Atau lu bilang ya kan setahun 365 hari banjir juga cuma 5 hari gitu. Jadi ya lu punya 2 pilihan itu ya, selama saya pilihan yang sulit gitu ya. Selama saya jadi bupati atau selama saya jadi wali kota gitu kan 5 tahun, berarti hanya 25 hari banjirnya. Betul, hanya 25 hari banjirnya. Terus setelah banjir 5 hari kita tunggu aja, nanti setelah selesai banjir kasih dana bantuan banjir, orangnya juga seneng gitu. Oh ya bener, artinya kalau setahun 5 hari sehari dapat 500.000 lumayan juga gitu. Jadi anggaran banjirnya dipakai untuk itu. Iya. Nah itu kan apa pilihan yang sulit ya. Cuman kalau kita keluar negeri baru kita bisa ngelihat gitu. Era orang emosinya malu gitu ya. Kayaknya di luar negeri misalnya Kuala Lumpur aja atau kota-kota nggak usah Singapura amat lah gitulah, Kuala Lumpur misalnya. Itu atau Bangkok lah gitu ya. Itu mereka bikin kanal, Kuala Lumpur kan bikin kanal tuh. Ada di, gue nontonnya juga di National Geographic gituan lah, artinya ada satu terowongan jalan yang gue juga lewatin, tapi gue nggak kepikir tuh apaan. Pas nonton di Nat Geo baru gue ngerti bahwa ternyata terowongan itu berfungsi sebagai kanal banjir darurat. Jadi kalau airnya banyak, kan namanya juga udah Kuala Lumpur kan gitu. jadi tanahnya mah udah parah lah, namanya juga Kuala Lumpur. Kalau kering namanya Kuala Kering gitu kan. Nah dia bisa buka pintu air dan sebagainya gitu. Dia bikin sesuatu dan memang buat dia ya nggak pernah, jarang banjir lagi gitu, jarang banjir lagi. Jadi lu punya 2 pilihan sih sebenarnya. Ya tugas kita ya coba orang-orang yang capek-capek bersihin got ya diapresiasi gitu. Paling nggak lewat sosial media. Kalau lo bilang kan 365 setahun itu ada 365 hari, banjirnya kan cuma 5 hari kata orang yang bersihin got, tapi gue kerjanya tiap hari gue. Ya, nah itu satu lagi Van, itu sebetulnya ya menarik karena dia sudut pandang orang tropis kayak Indonesia nih. Ya, gue inget waktu kalau 4 musim ya.
gue inget pertama kali waktu ke Austria nih, itu kan masuk musim itu Oktober November, jadi udah mau musim dingin ya. Terus kan namanya baru masuk gitu ya, baru masuk ke rumah tuh hari ini, terus besokannya gue pikir gue jalan-jalan gitu, pakai jeans, pakai kaos, pleng gue keluar rumah, jalan-jalan, tahu-tahu kabut. Yang namanya kabut kan kalau di Lembang kan, tunggu aja masih kelihatan kan, ini kabutnya nggak kelihatan kan. Gue belum pernah ngeliat kabut setebal itu gitu. Terus sampai rumah aja nggak kelihatan, akhirnya gue lost, waktu itu belum ada GPS ya, gue lost nih, gue di mana ini gitu. Untung ada orang lewat, gue ketemu sama dia, terus gue bilang, lu tahu nggak rumah gue gini-gini, oh iya sini kamu masuk ke mobil saya anterin gitu, akhirnya dianterin pulang ke rumah, akhirnya bisa pulang gue ya. Dan habis itu gue diomelin sama yang punya rumah, ditegur, dia bilang, Hari, ini bukan negara tropis, kamu nggak bisa keluar rumah cuman pakai kaos sama celana panjang, dia bilang, karena cuaca bisa berubah setiap saat. Lu harus selalu bawa makanan, lu nggak tahu nanti ada. Jadi kalau di sana itu di negara 4 musim, yang namanya cuaca kita bisa mati gitu. Resikonya sebesar itu. Sampai dia cerita kakek saya itu meninggalnya simple. Kenapa? Winter, Januari dia abis minum kebanyakan, dia mabok gitu ya. Terus dia mau pulang ke rumah, jalan kaki padahal kuncinya jatuh. Karena dia pusing, dia nggak bisa nemu kunci kan. Jatuh di depan pintu, meninggal. Kedinginan karena malam itu minus 20 derajat semalaman gitu. Dan dia nggak bisa masuk rumah. Dia nggak bisa masuk rumah, di depan rumahnya sendiri. Karena buat kita mah cuaca lah, paling hujan, paling banjir gitu kan ya. Bener. Nah mereka itu udah biasa, makanya climate change semua kan datangnya dari negara-negara 4 musim ya. Karena buat mereka cuaca itu bisa betul-betul mengancam nyawa gitu. Buat dia serius, kamu ini bisa mati loh kalau keluar pakai kaos. Gue waktu itu shock gitu, oh iya juga ya. Buat kita itu bukan sesuatu yang sesuatu yang krusial lah. Kalau bilang betul, gue pakai sweater doang gitu keluar paling basah, paling basah, atau kalau gerah ya tinggal gue buka gitu. Tapi kalau di negara-negara seperti itu benar-benar lu mesti lihat perakiran cuaca, mesti lihat suhu saat itu berapa. Iya gitu. Betul, dan kenapa kayak ini bangunan nih ya, ini dari kaca nih ya. Gua waktu itu pernah meeting nih di ruangan kaca begini juga, tapi di Jerman gitu ya. Nah, lagi meeting, tahu-tahu ada hujan es. Itu kan esnya segede-gede gini, segede-gede bola tenis, pop gitu. Gue udah berdiri mau kabur nih. Teman-teman gue yang ikut meeting bilang, jangan khawatir, it's a German made glass. Artinya kenapa dia bikin barang bagus? Iya, karena tantangannya gede. Lu kalau ruko ini kena ini mah ya udahlah, kita beneran kabur gitu ya. Dia tenang aja, beletuk, gue juga takut ya. Tapi dia bilang don't worry. Dia udah biasa. Iya. Gitu. Nah, tapi ya kita kan nggak lepas dari ancaman cuaca ekstrim juga. Masalahnya itu. Iya, masalahnya kayak ini tuh ada satu dosen Jerman, gue datang ke kampus gitu. Waktu dia baru mulai kerja di kampus tuh dia datang. Gue lupa ya, Februari kayak gini nih kalau nggak salah ya, sekitar Februari gitu. Itu gue ketawa-ketawa gitu sama teman-teman karena gue pikir Februari di Jerman kan lagi dingin ya. Mungkin dia ngerasa datang ke Indonesia summer nih kan, summer everyday gitu. Begitu dia datang itu 2 minggu pertama dia di Indonesia, hujan angin nggak berhenti. Ini kayaknya dia dalam hati nanya nih, ini belah mana tropis? Terus gue bilang, ini tropis mas, ini badai tropis. Badai tropis dia. Tapi bener kalau badai memang kita di Indonesia tuh ya gimana ya, yang plus bilang tiada topan tiada badai kau temui itu benar. Karena secara teknis badai itu selalu menjauhi Khatulistiwa kan. Jadi begitu muter nanti ke Hong Kong, ke Australia, ke New Zealand gitu, ke Filipina, wilayah Kalimantan, Sumatera itu yang tengah-tengah garis Khatulistiwa sampai Jawa kan. Nggak ngalamin, dia cuma ngalamin buntutnya aja, hujan angin gede deras kayak sekarang, tapi itu belum di eye of the storm-nya, belum mata badainya yang kalau kita lihat di TV, badai apa yang dinamain itu biasanya kan badai Katrina. Itu bukan yang di Indonesia, itu buntutnya doang. Lu tahu tahun 2020 kan rupanya badai itu dinamain dari A sampai Z. Alda, Bernie, C, D, E, F.
tahun 2020 kita orang barat itu kehabisan alfabet kan. Dari A sampai Z habis. Balik ke A lagi. balik ke nggak tahu pokoknya dia pakai kode gitu loh. Kenapa? Karena saking banyaknya itu badai tahun 2020 nih sampai namanya habis. Gila ya. Dan apa namanya kemampuan alam yang berubah itu yang buat orang Indonesia perlu belajarin juga waktu ke Aceh kan waktu sesudah tsunami. Wah itu kalau kita bilang itu kan cuman air gitu ya. Wah itu betul-betul luar biasa ternyata kekuatannya ya. Daya hancurnya itu ya kayak di bom aja sama gitu loh, dia rata sampai satu kota itu kena. Gue inget banget satu kota itu inget sampai jalan-jalannya hilang, sampai rumah-rumahnya itu nggak ketemu gitu. 10 tahun setelah kejadian itu orang masih ngobrol. 15 tahun setelah itu sekarang berapa? 2000 itu tahun 2005. 2004 ya? 2004 2005 ya makanya 10 tahun setelah itu, 15 tahun setelah itu orang masih ngomongin saking besarnya. Iya, saking besarnya. Cuma itu kan bukan cuaca ya, tapi efeknya mirip-mirip sama banjir. Efeknya mirip-mirip. Banjir ya mirip-mirip. Jadi kita nggak bisa bilang banjir itu ini juga gitu kan. Iya. Tapi ya minimum kalau teman-teman sekarang lagi sering hujan, jangan lupa bawa payung sebelum hujan. Bawa payung itu memang sebelum hujan. Karena kalau sudah hujan baru bawa payung. Sesudah hujan bawanya handuk. Sesudah hujan bawalah handuk. Oke. Saya Harnas. Saya Irfan Kategoria. Terima kasih. Iya, hati-hati di jalan, siapin jas hujan. Terima kasih buat yang dengerin setiap episode lumayan nih Van, ada 100 teman-teman ya. Dan terima kasih. Dan kalau mau ada yang usulan tema, jangan lupa komen dan like and subscribe. Iya, kalau ada episode baru ada notifikasinya, jadi tak lewat gitu. Iya. Oke, kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye. Bye.